Halo, selamat bertemu kembali dengan saya di materi Matematika Wajib kelas 12, yaitu tentang statistika. Untuk pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang ukuran pemusatan data. Ada dua materi yang akan kita pelajari di ukuran pemusatan data, yaitu yang pertama, mean atau rata-rata, dan yang kedua adalah modus. Mean dengan modus di sini adalah untuk data berkelompok. Yang pertama kita masuk ke rata-rata atau mean. Ya. Rumus untuk menentukan nilai rata-rata data berkelompok adalah mean sama dengan sigma Fi dikali dengan Xi per sigma Fi. Apa itu Fi? Fi itu adalah frekuensi kelas ke-I, dan Xi adalah nilai tengah kelas ke-I. Dan sigma Fi dikali Xi adalah jumlah perkalian frekuensi kelas ke-I dengan nilai tengah kelas ke-I. Inilah formula untuk menentukan nilai rata-rata data berkelompok. Berikutnya kita langsung masuk ke contoh yang pertama. Tentukan nilai rata-rata untuk tabel distribusi frekuensi berikut. Ya, ini tabelnya terdiri dari 6 kelas, ya, 31 sampai 40, 41 sampai 50, sampai 81 sampai 90. Ya. Tadi kita sudah mengetahui bahwa untuk mencari mean itu sama dengan sigma Fi dikali Xi per sigma Fi. Berarti Xi itu tadi kan nilai tengah, ya. Dan Xi atau nilai tengah sudah kita tahu rumusnya kemarin pertemuan yang sebelumnya, itu sama dengan batas bawah ditambah batas atas per 2. Maka untuk nilai tengah kelas pertama berarti itu sama dengan 31 ditambah 40 dibagi 2, sama dengan 35,5. Berarti dengan cara yang sama kita bisa mencari nilai tengah untuk setiap kelas. Kelas pertama 35,5, kelas kedua 45,5, 55,5, 65,5, 75,5, 85,5. Ya, sebenarnya tanpa menggunakan rumus batas bawah ditambah batas atas dibagi 2 ini sudah bisa dapat untuk nilai tengah kelas kedua, yaitu dengan menambahkan dari kelas pertama itu tambahkan panjang kelasnya saja. Panjang kelasnya di sini kan dari 31 sampai 40 itu ada 10 kan? Maka semuanya tambah 10 aja. Ya, supaya lebih mudah. Oke. Maka nilai tengah dari kelas-kelas tersebut sudah kita peroleh. Oke. Maka kita kalikan frekuensi kelas ke-I dikalikan dengan nilai tengahnya. Ya, maka 3 kalikan ke 35,5 diperoleh 106,5. 5 dikali 45,5 diperoleh 227,5. 10 dikali 55,5 555. 11 dikali 65,5 720,5. 8 kali 75,5 604. Yang terakhir 3 dikali 85,5 diperoleh 256,5. Tadi kita butuh sigma Fi dikali Xi, ya. Maka kita jumlahkan semua perkalian antara Fi dikali Xi ini. Ya, sigma total. Untuk frekuensi totalnya ada 40. Itu nanti berguna untuk sigma Fi, ya. Kemudian
sigma FI dikali XI berarti totalkan semuanya diperoleh 2470. Nah, setelah kita peroleh sigma FI dikali XI dengan sigma FI, maka tinggal memasukkan ke formula yang tadi. Berarti min sama dengan sigma FI dikali XI, tadi kita peroleh 2470 dibagi sigma FI 40 sama dengan 61,75. Yang 40 itu tadi dari sigma FI. Maka inilah rata-rata dari soal contoh nomor 1. Kita lanjut contoh nomor 2. Tentukan nilai rata-rata untuk data pada histogram berikut. Ini diberikan histogramnya. Pada sumbu X ini berisikan nilai tengahnya, nilai tengah setiap kelas, dan pada sumbu Y ini tentang frekuensinya, ya. Nah, supaya lebih mudah kita menentukan nilai rata-rata dari data pada histogram ini, kita ubah dulu ke tabel, ya. Oke. Buat kelas, kemudian frekuensi, kemudian XI nilai tengah, dan FI dikali XI. Ya. Nah, untuk kelas pertama 3 sampai 7. Kenapa 3 sampai 7? Itu nilai tengahnya kan 5. Lalu untuk nilai tengah kelas kedua kan 10. Berarti kan dari 5 sampai 10 itu berarti panjang kelasnya ada 5. Ya, maka dan nilai tengahnya 5. Maka buat kelas pertama itu 3 sampai 7. 3 sampai 7 kan panjang kelasnya kan 5 kan? Nah, seperti itu. Ya. Jadi frekuensinya 4. Ya, lihat itu histogramnya, dia di frekuensinya kan 4 itu. Kelas pertama. Nilai tengahnya 5. Kan sudah diketahui itu 5 nilai tengahnya kan? Lalu kalikan frekuensi dikali nilai tengah, 4 dikali 5, 20. Kelas kedua berarti 8 sampai 12. Frekuensi 8, nilai tengahnya 10, perkalian FI dikali XI, 8 kali 10, 80. Kemudian kelas ketiga berarti 13 sampai 17. Frekuensi 10. Nilai tengahnya 15 dan perkalian FI dikali XI 150. 10 kali 15 ya. Kelas keempat 18 sampai 22. Frekuensinya 8. Nilai tengahnya 20. Lalu 8 kali 20 160. Kelas berikutnya 23 sampai 27. Frekuensi 12. Nilai tengahnya 25, perkalian 12 kali 25 300. Kelas berikutnya 28 sampai 32. Frekuensinya 6. Nilai tengahnya 30, perkalian FI dikali XI 180. Berikutnya 33 sampai 37. Frekuensinya 4. Nilai tengahnya 35 dan perkalian 4 kali 35 140. Kelas terakhir berarti 38 sampai 42. Frekuensinya 2. Nilai tengahnya 40, perkalian FI dikali XI berarti 2 kali 40 sama dengan 80. Nah, tinggal membuat sigma untuk frekuensi. Jumlahkan semua frekuensinya ada 54. Totalkan FI dikali XI maka diperoleh 1110. Kalau sudah ketemu ini, tinggal memasukkan ke rumus min, yaitu sigma FI dikali XI per sigma FI sama dengan 1110 dibagi 54, diperoleh 20,55. Inilah nilai rata-rata untuk data pada histogram tersebut. Kemudian kita lanjut untuk contoh nomor 3.
Tentukan nilai rata-rata untuk data pada histogram berikut. Diberikan histogram seperti ini. Untuk sumbu X diisi oleh tepi kelas dan untuk sumbu Y diisi oleh frekuensi. Ya, sama seperti contoh nomor 2, supaya lebih mudah untuk menyelesaikan, maka ubah dulu histogram ini ke bentuk tabel distribusi frekuensi berkelompok. Nah, untuk yang 29,5 itu adalah tepi bawah. Yang 34,5 itu adalah tepi atas. Lalu untuk mencari batas bawah itu sama dengan batas bawah kelas, yang maksudnya ya, itu sama dengan tepi bawah ditambah 0,5. Kemudian batas atas itu sama dengan tepi atas dikurangi 0,5. Ya. Ini sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, kita sekarang ubah ke tabel dulu ya. Ya. Untuk kolom pertama kita isi dengan kelas, kolom kedua frekuensi, kolom ketiga nilai tengah setiap kelas, dan yang keempat FI dikali XI. Ya, kelas pertama berarti batas bawah sampai batas atas. Berarti batas bawahnya 30, batas atasnya 34. Nah, saya isi dulu kelas-kelasnya ya. Kelas kedua 35 sampai 39. Kelas ketiga 40 sampai 44. Kelas keempat 45 sampai 49. Kelas berikutnya 50 sampai 54. Terus 55 sampai 59 dan 60 sampai 64. Inilah kelas-kelas yang bisa kita buat dari histogram tersebut. Lalu kita lihat frekuensinya. Kelas pertama 2, kelas kedua 5, kelas ketiga 8, kelas keempat 12, kelas kelima 6, kelas keenam 4, dan kelas ketujuh 3. Ini frekuensinya. Lalu nilai tengah. Nilai tengah seperti cara yang tadi sudah kita pelajari, batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. 30 tambah 34 bagi 2 hasilnya 32. Nah, untuk kelas berikutnya, karena panjang kelasnya 5, maka tinggal tambahkan 32 tambah 5. 37 tambah 5, 42 tambah 5, 47 tambah 5, 52 tambah 5, 57 tambah 5, 62. Begitu caranya supaya enggak terlalu lama ya. Nah, untuk FI kali XI, kalikan F dikali XI. Berarti 2 kali 32 64, 5 kali 37 185, 8 kali 42 336, 12 kali 47 564, 6 kali 52 312, 4 kali 57 228, 3 kali 62 186. Totalkan. Total FI kali XI 1875. Total F 40. Kalau sudah dapat, maka minnya tinggal memasukkan ke rumus. Berarti min sama dengan 1875 dibagi 40. Maka min sama dengan 46,875. Selanjutnya kita akan belajar tentang modus data berkelompok. Modus data berkelompok ditentukan oleh formula berikut ini. MO sama dengan TB ditambah A per A tambah B dikali P. Saya ulang, MO sama dengan TB ditambah A per A tambah B dikali P. MO itu sama dengan modus, TB itu tepi bawah kelas modus, A itu sama dengan frekuensi kelas modus dikurang frekuensi kelas sebelumnya. B itu frekuensi kelas modus dikurang frekuensi kelas sesudahnya. Dan P adalah panjang kelas. Ini formula yang akan kita gunakan untuk menentukan modus data berkelompok.
Kita langsung ambil contoh yang pertama untuk modus. Tentukan nilai modus untuk data pada tabel distribusi frekuensi berikut ini. Ini tabelnya. Kolom pertama itu ada kelasnya, kemudian untuk kolom kedua frekuensi. Nah, kalau kita lihat dari kelas-kelas yang disediakan pada tabel itu 20 sampai 29. Ada berapa panjang kelasnya? 20 sampai 29 ada berapa panjang kelasnya? Iya, ada 10 ya. Jadi dari 20 sampai 29 itu ada 10 panjang kelasnya. Ya, perlu kamu perhatikan. Nah, kita akan jawab. Yang pertama, kita akan cari dulu kelas modusnya di mana. Cara menentukan kelas modusnya berarti lihat frekuensi yang paling besar. Ya, frekuensi paling besar berapa? 12 ya. Berada di kelas mana? 50 sampai 59. Makanya kelas modusnya 50 sampai 59. Kalau sudah dapat kelas modusnya, maka kita tinggal mencari item-item yang sesuai dengan rumus modus tadi. Tadi kan modus sama dengan TB ditambah A per A tambah B dikali P. Berarti kita perlu mencari TB. TB itu adalah tepi bawah kelas modus. Berarti batas bawah kelas modus dikurang 0,5. Berarti 50 kurang 0,5 itu sama dengan 49,5. Kemudian kita cari A. A itu tadi kan frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sebelumnya. Berarti 12 dikurang 8. Ya, sama dengan 4. Kemudian kita cari B. B itu tadi frekuensi kelas modus dikurangi kelas sesudahnya. Berarti 12 dikurangi 9 sama dengan 3. Kemudian P. P itu adalah panjang kelas. Kita tadi sudah cari ya, itu sama dengan 10. Nah, karena sudah dapat ini, berarti kita tinggal memasukkan ke rumus modus. Berarti modus sama dengan TB 49,5 ditambah 4 per 4 tambah 3 dikali 10. Berarti sama dengan 49,5 ditambah 4 dikalikan 10, 40 per 4 tambah 3, 7. Modus sama dengan 49,5 ditambah 40 bagi 7, hasilnya 5,71. Maka totalkan hasilnya 55,21. Inilah modus untuk contoh nomor 1. 55,21 ya. Nah, untuk contoh nomor 2. Tentukan nilai modus untuk data pada histogram berikut. Ya. Nah, di sini langsung ketahuan yang mana kelas modusnya. Ya, yaitu yang paling tinggi batangnya kan berada pada frekuensi 12. Maka kelas modusnya adalah 23 sampai 27. Ya. Oke. Ini dia kelas modusnya 23 sampai 27. Nah, kemudian panjang kelasnya kita peroleh nanti dari 5 ke 10. Berarti ditambah 5 kan? Berarti panjang kelasnya ada 5. Nah, tadi rumus modus itu sama dengan TB ditambah A per A tambah B dikali P. Berarti setelah dapat kelas modus, maka kita dapat menentukan tepi bawah kelas modus, yaitu batas bawah 23 dikurang 0,5, hasilnya 22,5. A-nya berarti 12 dikurang 8 sama dengan 4. B-nya berarti 12 dikurangi 6. Ya, sama dengan 6. 6 itu frekuensi setelah kelas modus ya, kan 6 itu. Di depan 12 itu kan 6 frekuensinya tuh kan. Ya.
Kemudian panjang kelas tadi sudah kita peroleh itu sama dengan 5. Karena semua kita sudah peroleh, maka tinggal mencari modusnya. Masukkan semua, berarti modus sama dengan 22,5 ditambah 4 per A tambah B, 4 tambah 6 dikali 5. Berarti modus sama dengan 22,5 ditambah 20 per 10. Modus sama dengan 22,5 ditambah 20 bagi 10 itu 2. Maka modus sama dengan 24,5. Jadi inilah modus untuk data pada histogram tersebut, yaitu 24,5. Soal nomor 3. Tentukan nilai modus untuk data pada histogram berikut. Ya. Ini histogramnya kita ambil dari contoh nomor 3 pada nilai min tadi ya, tapi sekarang kita tentukan modusnya. Ya, oke. Tadi rumus modus supaya kita ingat, kita tuliskan kembali, itu sama dengan TB ditambah A per A tambah B dikali P. Oke. Nah, kelas modus berarti yang paling tinggi batangnya, berarti berada di 44,5 sampai 49,5. Itu pada histogram nampak ya, yang paling tinggi itu ya. Oke, karena sudah dapat kelas modus, maka tinggal kita cari TB, tepi bawah kelas modus. Karena pada histogram sudah ditulis bahwa itu tepi kelas, maka langsung ambil tepi bawahnya, yaitu 44,5. Kemudian A-nya, berarti frekuensi kelas modus 12 dikurangi 8 kelas sebelumnya, berarti sama dengan 4. Kemudian untuk B berarti 12 dikurangi 6, sama dengan 6. Kemudian panjang kelasnya sama dengan 5. Bisa kamu peroleh dari 34,5 dikurangi 29,5. Sama dengan 5 kan? Oke, nah kalau sudah dapat ini TB, A, B, P, maka tinggal memasukkan ke modus, ya kan? Nah, berarti modus sama dengan 44,5 ditambah 4 per A tambah B, 4 tambah 6 dikalikan dengan P. Berarti 44,5 ditambah ini 4 kali 5 20 dibagi 10 hasilnya 2. Maka modus sama dengan 46,5. Demikian penjelasan saya tentang ukuran pemusatan data, yaitu menentukan min dan modus data berkelompok. Semoga apa yang sudah saya jelaskan dapat berguna untuk kalian dan semakin semangat untuk belajar. Terima kasih.